Selamat pagi Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi di materi Susu Acara TNI. Pada pagi ini 31 Maret 2020 kita akan membahas tentang katalog perpustakaan. Bapak Ibu, seperti di tampilan layar untuk paparan ada gambar semacam kotak persegi panjang. Kalau saya tampilkan dalam video demikian, bisa dilihat. Baik, ya, ini adalah katalog koleksi buku perpustakaan. Oleh karena itu, pembahasan pagi kita kali ini adalah kita akan membahas katalog dan teknik-teknik pembuatannya. Katalog itu berdasar dari apa yang kita punya, yaitu koleksi perpustakaan, bisa buku, bisa peta, bisa surat kabar, bisa majalah. Oleh karena itu kita akan membahas dulu pengertian dari katalog. Katalog perpustakaan adalah suatu daftar yang berisi keterangan-keterangan lengkap atau komprehensif dari suatu bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Ada juga yang mengatakan katalog adalah suatu proses pembuatan secara cantuman bibliografis untuk setiap bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan. Dalam pembuatan katalog atau penyusunan katalog, kita menggunakan pedoman. Yang pertama adalah standar peraturan katalogisasi nasional dan standar internasional Anglo-American Catalog Rules 2. Jadi yang disebut dengan AACR 2. Selanjutnya kita akan melihat fungsinya untuk apa katalog. Fungsinya adalah untuk sebagai alat komunikasi, karena katalog membuat keterangan atau data biografis tentang data judul, pengarang, subjek, isi, edisi, penerbitan, dan sebagainya. Dan juga katalog berfungsi sebagai sarana temu kembali, menemukan kembali informasi dokumen, koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Di sini akan kita tampilkan contoh dari katalog. Contoh adalah pengarang tunggal. Contoh dari entry utama, di mana kartu katalog itu mempunyai dimensi ukuran 12,5 cm kali 7,5 cm. Di sana tercantum beberapa rincian dari buku-buku yang kita akan bikin untuk katalog, seperti pengarang, judul, ukuran fisik buku, dan jumlah berapa halaman. Dari contoh entry utama tadi, kita beralih ke contoh entry tambahan judul, di mana judul itu berpengaruh terhadap subjek, yaitu subjek dari buku tersebut itu mengenai apa. Contoh lagi dari sebuah katalog adalah contoh entry tambahan subjek. Ini tambahan subjek, maksudnya adalah dalam suatu buku itu ada terdiri dari berbagai subjek. Bisa kita tambahkan untuk mempercepat proses penemuan kembali buku yang kita maksud. Kemudian kita memberikan contoh dari katalog. Contoh ada 2 orang pengarang atau pengarang lebih dari 1. Di sini contohnya adalah Sutanto dan Suelo. Semuanya dicantumkan dalam satu katalog. Kemudian ada katalog surat kabar. Kita memberikan salah satu contoh surat kabar yang dicetak di Indonesia adalah Media Indonesia, di mana di situ berisi penerbit, ukuran surat kabar, kemudian isi mayoritas surat kabar, dan tulisan dari nomor standar internasional serial number. Kemudian katalog contohnya adalah katalog majalah. Di sini kita memberikan contoh, salah satunya adalah majalah Amanah, di mana isinya mengenai tentang berita kehidupan, dan di situ juga tercantum tentang international standard number. Kemudian kita akan memberikan contoh juga adalah katalog tentang peta. Di sini diberikan contoh peta tentang salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Palangkaraya, dengan cantuman skema, skala, kemudian dan juga penerbit atau pencetaknya. Bagaimana kita akan membuat sebuah katalog?
Sini saya akan berikan contoh, kita akan ambil sebuah buku. Buku ini akan saya tampilkan di video. Ini buku ini bisa terlihat. Baik, kita akan mencoba. Dalam tampilan video ini, buku tersebut berjudul Cokro Aminoto, seperti yang ditampilkan paparan. Kemudian setelah judul buku ini, kita akan melihat di sebelahnya. Nah, di sini akan terlihat adalah contoh dari ciri-ciri sebuah buku. Nah, kita akan melihat salah satu cirinya adalah sebagai berikut. Di sini biasanya yang paling utama itu adalah tercantum judul buku. Judul buku. Kemudian berikutnya biasanya tercantum adalah tentang tahun terbit dari buku tersebut. Di sini diceritakan tentang penerbitnya atau percetakannya. Setelah itu ada pengarang. Pengarang itu bisa lebih dari satu, bisa lembaga, bisa institusi, bisa komunitas, atau bisa juga penyunting. Kalau tidak ada nama pengarang aslinya, di situ disebutkan penyunting. Kemudian kita akan melihat sini adalah penerbitnya. Penerbitnya siapa? Di sini tertulis. Contoh di sini adalah penerbitnya adalah Tempo. Kemudian setelah penerbit biasanya tercantum di mana kota terbit. Maksudnya di mana posisi penerbit itu berada, itulah namanya kota terbit. Di situ dicantumkan dengan jelas. Setelah itu akan tercantum di situ adalah data fisik buku. Data fisik buku ini berisi ukuran, tinggi, kemudian lebar, kemudian jumlah keseluruhan halaman. Contoh, di sini disebutkan sampai halaman 146. Jadi itu yang dinamakan data fisik buku. Setelah ketemu, Bapak Ibu menemukan ciri-ciri fisik ini yang ada di dalam satu buku tadi, di sini silakan diisi sesuai dengan format. Nama pengarang diisi dengan nama pengarang, kemudian judul kepengarangan diisi dengan judul buku, kemudian penerbit atau distribusi diisi dengan penerbit atau percetakan, tahun terbit diisi dengan tahun terbit buku, kemudian data fisik buku diisi informasi tentang buku, yaitu 1, panjang, lebar, dan jumlah halaman seluruh buku. Nah, di sini ada tulisan lagi tentang catatan judul asli. Maksudnya adalah apabila buku tersebut merupakan terjemahan, kita harus mencantumkan judul aslinya. Contohnya dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, kita harus tuliskan semuanya. Itu adalah ciri-ciri sebuah buku. Yang terakhir adalah subjek. Subjek itu apa? Diisi topik buku dari pembahasan ini. Contohnya kebetulan ini kita berikan contoh adalah subjeknya adalah tentang cerita tentang seorang pahlawan, berarti dia bercerita tentang biografi. Berarti subjek ini berisikan tentang biografi. Ya, cukup dituliskan adalah biografi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini tentang bagaimana kita membuat katalog. Selanjutnya kita akan mencoba secara teknis bagaimana membuat dan menyusun sebuah katalog. Demikian perjumpaan kita pada pagi hari ini, tanggal 31 Maret 2020, tentang teknis pembuatan katalog. Dan apabila ada kesempatan, kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan saat pendidikan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Selamat siang.